Pajajaran adalah sebuah kerajaan terbesar dan terkuat di bagian barat Pulau Jawa. Puncak kejayaannya di masa Sri Baduga Maharaja Jayadewata Prabu Siliwangi bertahta sejak tahun 1482 sampai 1521 m. Namun selepas kepergiannya Pajajaran mengalami kemunduran dikarenakan ketidakmampuan generasi penerusnya dalam mengelola tata pemerintahannya dengan baik. Ujungnya pada saat penandatanganan perjanjian kontrak kerjasama antara Pajajaran dengan Portugis di Kalapa pada tanggal 21 Agustus tahun 1522 yang menyebabkan Raja Demak Sultan Trenggono murka lalu mengutus Fadilakan dari Pasai untuk melenyapkan Sunda Kalapa dari pengaruh Pajajaran. Sejak itu Pajajaran harus angkat kaki dari bumi Kalapa dan kembali ke pedalaman Bogor sebagai pusat pemerintahan Pakuan Pajajaran. Dalam kondisi yang tertekan seperti ini, di mana sebagian wilayah Pajajaran bagian timur yakni Kerajaan Galuh juga sudah ditaklukkan Cirebon yang merupakan vasal Demak, akhirnya Raja Pajajaran Prabu Surawisesa terpaksa harus mengirim utusan ke Cirebon untuk menemui Syarif Hidayatullah sebagai penguasa Cirebon, guna melakukan perjanjian damai sebagaimana yang tertuang dalam Koropa 406 Carita Parahyangan pada tanggal 14 Paro Terang bulan Asada tahun 1453 Saka 12 Juni tahun 1531 m, yang isinya, kedua belah pihak saling mengakui kedaulatan masing-masing, tidak saling menyerang, silih asih. Kedua belah pihak mengakui sederajat dan bersaudara sebagai sesama ahli waris seusiwi Sri Baduga Maharaja Prabu Siliwangi, sedarah janganlah putus. Namun setelah sekian masa berlalu di mana saat kepemimpinan Panembahan Banten Maulana Hasanuddin sebagai pengusaha Banten sejak 1552 sampai 1570 m, perjanjian ini dianggap hanya menguntungkan Cirebon dan membuat stabilitas keamanan Banten terancam. Terbukti sejak mangkatnya Prabu Surawisesa 1535 m yang kemudian digantikan oleh putranya Sang Ratu Dewata, Pajajaran tidak lagi patuh dengan aturan-aturan yang telah disepakati bersama. Sang Raja tidak lagi mementingkan urusan duniawi dan lebih cenderung menjadi seorang resi yang menyebabkan rakyatnya banyak yang hidup berfoya-berfoya, meminum arak dan melakukan perbuatan-perbuatan tercela. Hal ini yang kemudian membuat Maulana Hasanuddin geram lalu menyusun kekuatan secara diam-diam untuk melakukan penyerangan ke Pajajaran. Serangan ini menyebabkan terbunuhnya beberapa prajurit muda Pajajaran seperti tertuang dalam Carita Parahyangan. Datanga bancana musuh ganal, ambuh sangkana, prangrang di buruan Ajiung, pejah tohaan Ratu Sarendet dung tohaan Ratu Sanghyang. Datang bencana dari laskar musuh, tak dikenal asal-usulnya, terjadi perang di alun-alun, gugurlah tohaan Ratu Sarendet dan Ratu Sanghyang. Usaha penyerbuan Panembahan Maulana Hasanuddin kali ini tidak membuahkan hasil yang maksimal, sebab benteng pertahan Pajajaran yang dilengkapi dengan parit-parit besar menyulitkan pasukan Banten, ditambah lagi perang ini dilakukan secara diam-diam tanpa identitas kebantenan demi menjaga nama baik keluarga. Upaya penyerbuan kedua kalinya dilakukan oleh Panembahan Maulana Hasanuddin pada saat Nilakendra atau Tuhan Majaya memimpin Pajajaran 1551 sampai 1567 m, di mana masa tersebut dikenal dengan masa Kaliuga zaman kemaksiatan dan kejahatan. Nilakendra lebih mementingkan urusan perut dan menyukai pesta fora bersama wanita-wanita serta mempercantik istana tanpa memperdulikan rakyat yang tengah sengsara. Pajajaran benar-benar berada di ambang kehancurannya. Demi melihat kejadian tersebut Panembahan Hasanuddin benar-benar geram lalu menyusun upaya penyerbuan kedua kalinya. Serbuan kali ini membuahkan hasil. Prabu Nilakendra berhasil meloloskan diri keluar dari istana dan tidak diketahui kemana perginya karena sebagian pengikut-pengikut setianya meninggalkan dirinya. Sebagaimana yang digambarkan dalam Carita Parahyangan. Tohaan Majaya alah prangrang mangkatan di Tihring Kadatuan. Tohaan Majaya kalah perang dan ia tidak tinggal di keraton. Ia lenyap begitu saja tanpa ada informasi di mana hidupnya berakhir. Kondisi di ibu kota Pakuan Pajajaran pasca ditinggalkan oleh Prabu Nilakendra sudah tidak berfungsi sebagai ibu kota lagi. Sebagian penduduk telah mengungsi ke wilayah pantai selatan, membuat pemukiman baru di daerah Kisolok dan Bayah. Sebagian lagi meninggalkan Pakuan mengungsi ke timur. Di antaranya terdapat pembesar kerajaan, Senapati Jaya Prakosa beserta adik-adiknya. Satu-satunya raja yang bersedia meneruskan tahta Pajajaran adalah Sang Raga Mulia Surya Kancana. Ia mengungsi ke wilayah barat laut,
tepatnya di lereng Gunung Pulasari Pandeglang, Kampung Kaduheju, Kecamatan Menes, Kabupaten Pandeglang. Prabu Ragamulya Surya Kancana bersama pengikutnya berupaya menegakkan kembali kerajaan Pajajaran dengan ibu kotanya di Pulasari. Ia bertahta tanpa mahkota, sebab semua perangkat dan atribut kerajaan telah dipercayakan kepada Senapati Jayaprakosa dan adik-adiknya untuk diselamatkan. Sulit dibayangkan memang, bagaimana bisa pusat kerajaannya yang baru justru berdampingan dengan kerajaan Surasawan di Banten, yang pasti menurut Yosef Iskandar, Pulasari yang dijadikan ibu kota kerajaan Pajajaran tersebut adalah patilasan bekas pemukiman yang dahulu kala didirikan oleh Sang Aki Tirem Sang Aki Luhur Mulia dalam abad kedua Masehi. Kesatu Pulasari pula Sang Dewa Warman mendirikan Rajatapura, ibu kota Salakanagara pada tahun 130 Masehi. Dan yang lebih pasti lagi di tempat baru ini tepatnya pada tahun 1579 Prabu Ragamulya Surya Kancana gugur oleh pasukan Maulana Yusuf dari Surasawan. Lantas bagaimana Pajajaran benar-benar bisa lenyap dari bumi Parahyangan? Ya, masa itu terjadi pada era kepemimpinan Panembahan Maulana Yusuf 1570–1580 M. Setelah upaya 2 kali penyerbuan ayahanda Panembahan Yusuf yakni Panembahan Maulana Hasanuddin belum membuahkan hasil maksimal, maka di era kepemimpinan Maulana Yusuf inilah Pajajaran benar-benar sirna dari kejayaannya di bumi Jawa. Dalam Pustaka Nusantara ini 1 dan Kertabumi 2 disebutkan, Pajajaran sirna ing ikada uklapaksa wasaka masa siwolimang atus punjul siki ikang akakala Pajajaran lenyap pada tanggal 11 bagian terang bulan Wisaka tahun 1501 Saka. Tanggal tersebut kira-kira bertepatan dengan 8 Mei tahun 1579 M. Naskah Banten memberitakan keberangkatan pasukan Banten ketika akan melakukan penyerangan ke Pakuan dalam Pupuh Kinanti yang artinya, waktu keberangkatan itu terjadi bulan Muharram tepat pada awal bulan hari Ahad tahun Alif inilah tahun Sakanya 1501. Berakhirnya kekuasaan Pajajaran ditandai dengan diboyongnya Palangka Sriman Sriwacana Singgasana Raja dari Pakuan ke Surasawan di Banten oleh pasukan Maulana Yusuf. Batu berukuran 200 x 160 x 20 cm itu diboyong untuk menghilangkan tradisi politik agar di Pakuan tidak mungkin lagi dinobatkan seorang raja baru.